Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Haji Basyarudin Tayyib MPD. Yang terhormat Wakasek Senior SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Agus Rohiman MPD dan Bapak Dr. Iwan Cakrayana ST MSI. Yang terhormat Gugus Kendali Mutu Ibu R. Sriwilujeng MPD dan Bapak Nasuhajet MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu unsur pimpinan SMA Plus PGRI Cibinong. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMA Plus PGRI Cibinong dan seluruh keluarga besar kader bangsa SMA Plus PGRI Cibinong yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini Jumat 27 Januari 2023 pada acara peresmian gerbang utama SMA Plus PGRI Cibinong. Adapun susunan acara hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong, 3. Peresmian, 4. Doa, 5. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong kepada Bapak Dr. Basyarudin Tayyib MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati unsur pimpinan SMA Plus PGRI Cibinong, kemudian teman-teman pada ibu guru, kemudian sekalian kelas 12 yang saya banggakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita melaksanakan upacara kecil karena ini menunjukkan bahwa kita selalu mensyukuri apa yang kita terima, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu yang mustahil kita bisa mencapai seperti hari ini tanpa rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada salah satu sebetulnya momen kita hari ini untuk membuka secara resmi pintu gerbang kita. Sebenarnya gedung kita ini tidak ada yang kita resmikan kecuali besok. Ya. Dari mulai gedung pertama dulu yang sudah kita bongkar 24 ruangan. Jadi kalau kita tidak bongkar 24 ruangan itu mungkin satu lapangan lagi penuh bangunan. Karena moto kita dari tahun 85 itu, salah satu slogan kita adalah tiada hari tanpa membangun. Jadi kalau kita mau mengecek apa slogan ini kita konsekuen atau tidak, gampang ngeceknya. Siapa yang tahu? Kita ingin buktikan bahwa betul SMA Plus PGRI Cibinong itu komitmen terhadap apa yang menjadi slogannya tiada hari tanpa membangun sejak tahun 85. 85 dengan hari ini berarti lebih kurang 37 tahun yang lalu. Sekian lama.
Sekarang kalau orang bertanya, mana bukti tiada hari tanpa uang? Dari mana? Bagus dulu, tinggal bagus. Selalu ada perubahan. Selalu ada tukang yang kerja. Selalu ada tukang yang kerja. Ya. Kan tidak mungkin ada anak-anak yang 3 tahun lebih dari 3 tahun di sini. Ya. Terus Pak Ian? Ada foto-fotonya Pak? Oh foto. Ya bolehlah jawabannya. Kedua-duanya benar, tapi 6,5. Siapa lagi? Yang tahu menjadi bukti kalau saya dikejar dalam pertanyaannya, coba buktikan bahwa SMA ini betul tiada hari tanpa uang. Kopi ada? Pas Pak. Jadi untuk membuktikan betul kita ini tiada hari tanpa membangun, ngeceknya di anggaran, di buku kas umum. Itu bagus. Apa pernah berhenti tiap minggu bayar upah tukang? Nah, tidak pernah berhenti, bagus. Ya, mau tukang 200 sudah kita coba juga, 60 sudah. 2 orang juga sudah, ya. Jadi buktinya, kalau kita katakan bahwa sekolah ini tidak pernah berhenti membangun, saya kasih bukti bahwa tiap minggu kita itu membayar upah tukang. Dulu tidak kurang 20 juta sebulan. Itu paling kecil, bagus. Kita membayar upah tukang. Karena seminggunya itu bisa 7 juta ya. Di sebulan kita tidak kurang 20 juta upah tukang. Itu bukti. Ya. Kalau Pak Agus tadi boleh juga lah. Tapi kalau orang nggak pernah kesini nggak bisa lihat. Pak Ian, fotonya kalau nggak ketemu fotonya nggak bisa jadi bukti, Pak. Jadi yang bisa jadi bukti catatan buku kas umum, kita bisa lihat aliran uang sebagian pasti ada upah tukang, ya. Ini inspirasinya ketika saya dengan teman-teman dari Suara Guru, ya, waktu kita meliput SMA Negeri 2 Cibinong. Jadi di SMA Negeri 2 Cibinong itu suatu momen yang memberi inspirasi. Ya. Jadi kalau kita lihat punya orang itu jangan cuma dilihat. Studi banding kemana-mana kalau cuma lihat itu cuma ngabisin anggaran, cuma jalan-jalan. Jadi di SMA 2 Cibinong ketika itu mereka sedang bikin pagar di depan pintu gerbang. Persis, saya kita datang sana terus lagi bikin. Nah dari situlah kita inspirasi kita. Kalau orang bikin gerbang masa kita nggak bisa? Padahal kita sudah ada, cuma butut banget itu. Jahiliyah banget itu, ya. Di zaman Majapahit sudah ada yang model begitu. Ya. Biasanya kalau kita nyontoh itu, kalau tidak bisa 80% seperti nyontohin orang, kita mencontohnya 120%. Itu moto kita. Jadi pulang dari sana kita bersiap, kita harus bikin juga. Tuh. Jadi kalau tanpa melihat ke SMA 2 mungkin kita tenang-tenang aja, Pak. Nah, itulah gunanya bagus kalau nanti jadi kepala sekolah, nggak perlu banyak di sekolah, bagus muter-muter lihat. Ya. Pagar, ya.
Kata dosen Win kemarin itu, Pak Basar, pagarnya Win aja kalah Jakarta. Ya. Kemudian hasil dari SMA 2 yang kedua yang kita lihat ada lemari piala. Jadi di SMA 2 Cibinong itu ada satu lemari yang ditaruh luar bagus ya. Di Selasa kayak. Oke, tadi taruh di ruang guru dan numpuk kayak begitu. Kalau di sana satu atau dua bagus? Ada dua lemari. Kita ada berapa? 8. Jadi kita nyontohin berapa bagus? 400%. 400%. Ya. Jadi kalau nggak bisa 80% nyontoh orang yang bagus, kita harus 400%. Jadi inspirasi di sini yang paling kita lihat bahwa kita memang kalau ketika orang mengatakan bahwa inovasi kreatif dan change perubahan, kita ini udah berubah pohon. Dulu ini saya tanam kelapa di sini, pernah nggak dulu? Kemudian pohon besar kita ganti dengan lampoyan. Jadi kita tuh sudah apa yang diceritakan orang itu kita sudah melakukan semua. Jadi betul kata teori kuantum itu kita ini banyak ahanya. Ketika kita duduk di mana-mana dalam forum kita mengatakan aha kita sudah melakukan. Jadi apa yang dikatakan manusia abad 21 dengan C4 itu semua sudah kita lakukan di sini. Berpikir kritis sudah kita lakukan, itu tugas kita. Kita orang miskin, tidak punya, orang kampung kita kan enggak punya yayasan hebat. Tapi kita selalu berpikir kritis apa dan apa yang harus kita lakukan. Jadi ini harus menginspirasi kita semua, ya. Saya selalu mengatakan bahwa kita ini adalah contoh orang miskin tetapi ingin maju seperti orang. Orang naik pesawat, kita naik motor, tapi tetap kita jalan. Maka membutuhkan waktu panjang. Maka itu saya bilang ini, saya ini kepala sekolah terpanjang masa jabatannya dunia, mungkin akhirat termasuk ada. 82, 1982, ya Pak ya? Sekarang 40 tahun 3 bulan bagus. Nggak ada. Soeharto aja sama lama 32 tahun masih kalah sama saya. Ya. Jadi ini pelajaran apa? Kemana saja kita berbalik, belajar, keluar tuh belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Mencari inspirasi. Kalau jalan-jalan kemana-mana tidak membawa inspirasi, apa itu? Tidak ada arti sama sekali. Ya. Salah satu contoh saya contoh. Ini pulang dari SMA 2. Ya. Kemarin dia aja udah kaget lihat apa kemarin itu baru belum selesai pagar. Ya udah kaget pulang SMA 2. Besok dia datang kita undang besok. Ya toh? Itu inspirasi. Jadi selalu kita belajar, selalu berubah. Nggak bisa kita statis, bangunan kita kayak dulu aja ini. Dan mungkin bertahan menghadapi saingan kita tiap kilometer ada SMA. Jadi apa yang kita dengar bagus di forum-forum itu, bagus itu sering lihat. Ketua Forum Kepala Sekolah PGRI Jawa Barat ini Pak Agus Rohiman. Ya, supaya Anda tahu Pak ya. Asosiasi Forum Kepala Sekolah PGRI Jawa Barat dari mulai TK sampai dengan SMK SMA itu Pak Agus Rohiman. Ya. Kepala sekolah semua anak buah Pak Agus, wakil Pak Agus itu. Ya. Begitu kalau anak buah saya Pak Iwan. Ya. Jadi saya enak aja ngomong itu baru bagus belum saya tuh Mas. Jadi kita kebagian. Gitu. Ya. Itu sama dengan keunggulan kita di bidang IT. Saya kan
kemarin juga di forum orang Jambi, saya presentasi, saya bilang saya ini nggak bisa komputer, tapi sekolah saya nasional. Itu ya, menjadi pemimpin itu tidak harus teknis jago. Penting itu adalah kalau lihat peta struktur dari teori Maslow, itu ini. Ya. Kemudian teori manajemen yang juga segitiga antara teknis dengan konsepsi. Yang konsep kemampuan teknis gedenya ke bawah, tapi kemampuan konsep itu ke atas. Tugasnya itu. Ya, oleh karena itu memang unsur pimpinan tidak boleh kering dengan ide-ide. Dan semua yang tampil di sini harus kita baca, ini semua adalah jawaban, respon isu-isu nasional. Ini semuanya dirangsang dengan isu nasional. Kalian lihat ini sekarang bendera banyak kita pasang, bendera PGRI. Karena banyak SMA yang hebat-hebat, SMK yang hebat-hebat, terutama di Jawa Timur, itu sudah mulai berpikir meninggalkan nama PGRI. Ya, bagus, sudah banyak jadi sudah masuk perkara pengadilan, bagus. Sekarang itu kepala SMK PGRI 3 Malang, kepala sekolah yang lama masih dalam penjara sekarang. Itu diawali dengan kita menang di sana, ya, PGRI menang. Dia mau mengganti nama dengan nama. Jadi bukan itu saja, banyak. Terutama juga perguruan tinggi PGRI yang jumlahnya 80-an, 60-an. Itu maunya mau lepas dari PGRI gitu. Nggak mau pakai PGRI lagi, sudah merasa hebat. Nah, kita jawab, kita tidak punya niat sekecil apapun untuk lari dari PGRI. Kita ini kader sejati PGRI. Ya. Kita jawab secara nasional. Maka kemarin seluruh sekolah PGRI datang ke sini, lihat jawabannya. Ya. Jadi jangan pikir kita ini mau lari dari PGRI, kagak. Ya. Sekalipun saya marah, ini juga enggak kita apa-apain. Kita bikin SMK di atas bukan PGRI, itu salah itu. itu apa itu istilahnya bagus itu ya? Kecelakaan boleh? Ya. Karena mereka nggak percaya dengan omongan kita, ya bagus tahu persis. Kalau mereka itu mengerti, mau dengar yang kita ngomongin, enggak pasti itu kelas unggulan di atas itu. Ya, tapi PGRI Cibinong diacak-acak, itu dia melawan kita. Ya. Jadi kita tidak mengurangi kesetiaan kita kepada, dan salah satu prinsip hidup saya adalah pantang menjadi pengkhianat. Ya, ini yang sudah lama bersama dengan saya, Pak Agus dengan Pak Ian. Ya. Saya pantang berkhianat, terutama kepada kawan. Tapi kalau dikhianati lain soal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dulu kita yang kerja jadi guru PGRI Cibinong sekarang sudah bagus, kita dilupain, kagak benar itu. Tidak ada kamus kita berkhianat sama teman. Ya. Ini Popi, ini umur kamu udah berapa, Bob? 64, harusnya 56 kamu udah pensiun. Ya masih. Ya, Ibu Sri Wasti hari ini masih bisa turun dari tempat tidur? Masih, masih full gajinya, ya. Karena itu adalah orang yang setia. Bu Sri Wasti, Popi adalah orang yang setia ketika susah dan senang. Jadi kalau senang semuanya mudah. Ya. Kalau teman di meja makan gampang. Nggak cukup piringnya. Teman ketika susah, itu
lebih dari saudara. Ya. Nah, kita buktikan Bobby tidak pernah lari, termasuk Payan, ya, yang dari awal, ya toh. Payan, ya. Nah, ini ceritanya, ya. Jadi hari ini kita sebetulnya saya tidak sampai harus seperti ini sebenarnya. Gedung aja nggak kita ramai-ramai itu buka pagar, tapi tidak apa-apa. Ini kena kita mau jelaskan filosofinya, ya. Terus dari mana model kita ambil? Kita nggak mau pakai orang. Saya itu susah kalau sama dengan orang lain. Kita ambil di mana ini? Ya, saya ambil ini adalah dari divisi 1 Kostrad. Jadi kalau Anda masuk ke Kostrad itu modelnya begitu. Itu jadi punya di tengah, padahal. Nah, itu motifnya, gayanya kita ambil. Kita tidak ngambil Al-Fat, tidak ngambil Al-Madinah, tidak ngambil Madaniyah. Nah, kita punya. Jadi mengikuti gedung. Jadi harus semua itu harus dia kompak gitu. Kalau kita bikin gaya Madaniyah Al-Madinah nggak cocok juga. Bikin gerbang kayak Al-Fat gitu nggak cocok. Jadi nggak sama nanti dasi kemana, baju kemana, celana kemana, sepatu kemana, janganlah gitu ya. Jadi harus seirama. Jadi pas warnanya, motifnya kita ini minimalis ya Pak. Ini minimalis gayanya ya. Minimalis modern. Nah, ya. Kemudian ada pesan di sini. Kita sudah tulis. Ya. S50 sudah ada di sini. Kita pasang di depan. Selamat datang di kampusnya kader bangsa. Jadi di sini ini siapapun sekolah di sini itu bukan hanya siswa SMA, tetapi dia sudah dideklarasikan untuk menjadi kader bangsa. Oleh karena itu, siswa yang masuk ke sini itu dia sudah menciptakan dirinya mengandung bahwa dia adalah sebagai kader bangsa. Yang kita doakan, kita harap, kita persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depan. Ada yang jadi pemimpin di birokrasi, ada yang jadi pemimpin di eksekutif, ada di yudikatif, ada di legislatif, ada di bisnis entrepreneur, ada di bidang seni pun tidak apa-apa. Itu yang kita maksudkan sebagai kader bangsa. Bagian dalamnya kita karakter kader itu 3 ini. Nasionalis, kemudian yang kedua adalah cerdas, yang ketiga adalah ya, takwa. Sebetulnya kita mau pakai kata religius kayak di atas, tapi saya ambil nah, sumbernya harus kembali kepada konsep tujuan pendidikan nasional. Istilahnya apa Bang? Takwa kan? Jadi kita tuh bukan hanya tertulis-tulis dan terbaca-baca, tapi kita punya dasar hukum. Tujuan pendidikan nasional salah satunya adalah takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kalau 3 ini sudah kalian miliki, kita ini, saya yakin kalian jadi pemimpin di level manapun. Di sekolah, di pendidikan, sama dengan saya seperti hari ini ada pemimpin Indonesia, tapi di bidang pendidikan. Ada yang di bidang seni nanti, ada yang di bidang olahraga nanti, itu. Ya. Cinta. Nasionalis sejati ya, bukan nasionalis ya yang cuma bisa di medsos saja. Nasionalis sejati itu supaya jelas kita buat kalimat operasionalnya. Apa operasionalnya? Mencintai bangsa dan tanah. Rasul waktu wafat itu nggak mikir, bagaimana itu kebun, sawah, anak, bagaimana, tidak. Rasul waktu wafatnya itu 3 kali dia cuma ngomong. Beliau hanya ngomong, nitip, ummati.
yang dititipkan bangsanya. Jadi kalau Soekarno mengatakan aku titipkan di Indonesia, di Soekarno itu inspirasinya dari situ. Jadi jangan lupa Soekarno itu juga agamanya bagus, pengetahuan Islamnya. Kalau kita lihat tulisannya waktu dia dibuang itu, bacaannya adalah bacaan Islam. Jadi mencintai bangsa dan tanah air. Apapun kalau jadi pemimpin dimanapun, berpikir untuk kepentingan warga masyarakat. Ya. Jangan jadi pemimpin kamu kemana, rakyat kamu kemana. Harus bersama dengan rakyat. Kalau rakyat susah, susah. Ya. Jangan rakyat sengsara, kamu yang senang. Itu bukan orang yang mencintai bangsanya. Ya. Tanah air, bumi, laut, udara. Saya itu kadang-kadang sedih juga tuh Pak, mendengar bahwa kalau ada pesawat asing mau lewat di Indonesia ini harus izin lewat dulu dari Singapura dulu. Coba bayangkan betapa kita tidak berdaulat. Tuh, tidak boleh ada pesawat orang lain masuk, apalagi sejengkal tanah kita dan itu harus ada. Baru kamu cinta bangsa Indonesia itu, kalau kita cinta Indonesia itu, kita harus membangun Indonesia ini. Bagaimana membangun Indonesia ini? Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa itu tidak bisa. Harus dengan teknologi, harus dengan pengetahuan. Nah, itulah anak-anak kita di sini. Jangan pernah ada di sini tidak mau sekolah benar-benaran. Kalau nggak benar-benaran jangan di sini. Nah, baru itu cukup untuk modal maju. Tapi jangan lupa ada satu hal, ya, pintar bisa, nasionalis hebat, tapi kalau tidak memiliki takwanya, ya, kalian tidak akan pulang. Yang kita inginkan adalah sukses dunia juga akhirat. Jadi kalian adalah pemimpin yang religius, takwa. Jadi tampil siap kalau jadi pemimpin ke depan itu. Ya, itu pemimpin. Apalagi di Indonesia ini pemimpin kita negara-negara agamis, religius. Kalau religiusnya kurang, nggak bisa. Assalamualaikum aja nggak bisa becus. Sudah Pak. Orang malas. Udah. Assalamualaikum aja belepotan, susah di Indonesia. Maka itu wakil saya bagus coba. Ya, jadi ustadz bisa bagus nih, jadi berubah bisa, imam bisa bagus. Maka itu saya jadi kader begitu, ya. Gitu. Ini bagus di luar dari Naswa enggak? Ya. Naswa belum pernah baca khutbah, belum pernah Pak. Ya, jadi harus begitu jadi pemimpin Indonesia. Ya, dulu tuh Jenderal Trisno itu yang begitu ya. Dia seorang jenderal, gantengnya luar biasa. Trisno lagi muda. Tahun 82 saya tamat sarjana, dia masih Pangdam Jaya, gantengnya luar biasa. Dia hadir di acara wisuda. Ya, jadi itu ceritanya. Ya. Untuk membuka sedikit ada pengetahuan kepada kita, wawasan. Ya. Ceritanya tadi ya. Jadi hari ini alhamdulillah dan sampai target saya minta H-1 pagar minimal sampai di belakang itu selesai. Ya. Nah, saya katakan Daud salah satu yang sukses bagus ya. Kita kasih target kemarin, tugas Daud selesai bagus, pas semuanya ya. H-1 semua sudah selesai di sana. Termasuk ini saya perintahkan H-1 pagar sudah selesai ya. Jangan dibilang ini waktunya kurang, tidak ada alasan ya. Apa alasan? Mereka lembur jam 10 malam. Nah, itu kalau mau kerja dengan saya begitu, tidak ada pakai waktu, target kerja ya, jadi
kita ini resmikan pada hari ini, dan besok semua insya Allah acara kita berjalan lancar ya. Amin. Pada anak-anak ini besok mungkin perwakilannya ya untuk hadir besok, bahwa kita akan masuk sejarah baru ya pada tanggal 28 besok ya, insya Allah ya Pak Agus akan menjadi pelanjut saya untuk ke depan, dan saya akan dilantik menjadi suatu dengan Pak Ian Sofian dengan Bobi masuk di BPH-nya, Badan Pelaksana Harian ya, jadi masih di sini ya, tapi tidak seperti sekarang ini masih memimpin sekolahnya. Jadi kita sudah di yayasan ya, sudah cukup. Tadi saya memang cita-cita saya cukuplah pada tahun ini, tahun yang 40 berarti 4 periode, 10 periode ya, sehingga sudah saatnya, dan saya sudah mengkaderkan Pak Agus ya 20 tahun yang lalu ya. Jadi sudah selayaknya, dan selama ini juga sebetulnya sudah Pak Agus semuanya sudah ya. Saya hanya tinggal tanda tangannya, semua sudah dikerjakan ya, termasuk keuangan ya. Jadi kalau nanya uang di sekolah ini jangan nanya ke saya, ada uang tidak, nanya ke Pak Agus ya. Nah, itulah teman-teman anak-anak sekalian yang saya ceritakan pagi ini. Nah, sekali lagi mudah-mudahan acara kita dan pagar ini memberi semangat kita terus ya, apalagi setelah ini masih banyak yang harus kita kerjakan ya. Kita belum punya aula, ini yang satu lagi, ini tugas bagus ya, bersama dengan saya ya. Kita akan membangun aula, kemungkinan kita akan meningkat itu, kalau perlu ini kita tingkatkan nanti aula di atas, kantor nanti di bawah, jadi ini 3 lantai ya. Itu nanti oleh Pak Agus dilanjutkan bersama dengan saya. Saya kira itu teman-teman semuanya. Terima kasih, dan secara bersama-sama mari hari ini kita gunakan dengan basmalah gerbang atau pos kita SMA Plus Pegi Cibinong, dan kita akan melanjutkan pembangunan berikutnya ya. Pagar tidak kita selesaikan, jadi pagar sudah cukup sampai ke itu, dan kita akan utamakan setelah ini adalah klinik ya. Jadi kita bikin klinik, kemudian nanti ada ruang dokter situ, ruang untuk pasien, kemudian juga UKS. Jadi tentu nanti harus ambulannya harus punya Bang. Itu tugas bagus lah, ambil ambulan ya. Jadi kita sudah kerjasama dengan sentra Amerika, tapi kalau kita nggak punya ambulan repot juga. Hari ini kita akan meresmikan pintu gerbang kita dengan posnya. Kira itu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian gerbang utama, didampingi oleh Bapak Ibu Unsur Pimpinan, Bunda Popi, Bapak Ian Supian. Ya, hadirin dimohon untuk berdiri. Mari sama-sama kita menyaksikan pengguntingan pita. Ya. Dengan hitungan 3 mundur, kita akan melakukan pengguntingan pita. Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Maka resmilah gerbang SMA Plus PGRI Cibinong ya, sebagai gerbang utama. Gimana fotonya?
Iya, gue juga. Ya. Dilanjutkan dengan berfoto bersama. Ya, salam kader bangsa. Ya. Iya. Di sisi sebelahnya akan dibuka oleh Bapak Agus Rahiman. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapaknya duduk. Oh, iya makanya. Apa coba? Ya, silakan diabadikan. Nggak apa. Tadi yang kata pas itu yang pertama Pak Basan di situ. Aman. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Saya kayak gini bro, gak apa-apa. Enggak apa. Padahal gak ada Ya, dipersilakan untuk Ada duduk. anginmu. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan lanjutkan. Kita panggil. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Rahiman MPD kepada Bapak, dipersilakan. Agama jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang kami muliakan, Bapak Ibu guru yang kami muliakan, anak-anak yang kami banggakan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadir dari berbagai unsur meskipun perwakilan. Mudah-mudahan banyak yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama buat anak-anak kelas 12, semoga Allah mudahkan bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diidamkan. Bapak pimpinan diberikan kesehatan, panjang umur dan selalu sukses selalu. Bapak Ibu guru selalu diberikan kesehatan dan murah rezeki. Amin. Dan mudah-mudahan setiap orang yang melangkahkan kakinya di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al awwala yawmin hadzal ladzi salahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan. Allahumma hrusna bi'inaka allati la tanam waqtubna birukal ladzi la yura warhamna bi qudratika alaina wa la tuhlikna wa anta raja'una. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih Bapak Dr. Agus Roiman MPD. Demikianlah acara peresmian gerbang utama SMA Plus PGRI Cibinong pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta para kader bangsa SMA Plus PGRI Cibinong. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Ya, dan dilanjutkan dengan istirahat, jangan lupa. Sampai dengan jam 10.15. Ya. Ya. 10.15. Bapak pimpinan beserta pemimpin dan para guru, kita akan berfoto bersama. Ya. Silakan Bapak Rian diarahkan. Apa coba? Begitu dong. Silakan Bapak Ibu. Gue baru nih, gue Parah kasih. Halo. Aku dari tadi mainin apa-apa tadi. Oh ya. Ayo pindah. Sini ya. Permisi Pak. Belakang. Awas. Ini ya, sini ya. Ya, bagus. Kak Rendri. Membara banyak bade oman. Master. Udah, bisa dikit. Oke. Oke, semua lihat ke kamera. 1. Oke. Oke kan? Oke. Siap. Dan kamera hitungan 1, 2, 3. Oke, perwakilan OB. Lagi 1. Taruh tangan. Bro, duduk dikit bro, depan duduk bro. Depan duduk bro. Lagi hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke. Ya, kader bangsa boleh. Semua lihat kamera 3, 2, 1.